Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prapti Sumiartini dari kelas 2 MPI A1 ingin membacakan dua materi yang berjudul Sejarah Filsafat Islam, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan pemikirannya, dan Sejarah Filsafat Abad Modern, Aliran Renaissance, dan Aufklärung pada mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pembimbing Bapak Amiruddin SPDI MPDI. Langsung saja saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu Sejarah Filsafat Islam, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan pemikirannya. Kata filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, yang diturunkan dari bahasa Yunani atau filosofia. Dari sekian banyak batasan atau definisi tentang arti filsafat, menurut Ahmad Azhar Bashir, agaknya dapat diterima secara umum batasan yang mengatakan bahwa filsafah adalah pemikiran rasional, kritis, sistematis, dan radikal tentang suatu objek. Objek pemikiran kefilsafatan adalah segala yang ada, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Menurut Harun Nasution, pemikiran filosofis masuk ke dalam dunia Islam melalui filsafat Yunani yang dijumpai oleh para pemikir Muslim di Suriah, Mesopotamia, Persia, dan Mesir. Kebudayaan dan falsafah Yunani datang ke daerah-daerah itu dikarenakan adanya ekspansi Alexander yang Agung ke timur di abad keempat sebelum Masehi. Politik Alexander untuk menyangkutkan kebudayaan Yunani dan kebudayaan Persia meninggalkan warisan di daerah-daerah yang dikuasainya. Hasilnya adalah munculnya pusat-pusat kebudayaan Yunani di timur. 1. Al-Kindi. Pada tahun 801 sampai 866 Masehi, nama Al-Kindi adalah nisbat pada suku yang menjadi asal-usulnya, yaitu Bani Kindah. Bani Kindah adalah suku keturunan Kindah yang sejak lama menempati daerah selatan Jazirah Arab. Pada nama lengkap Al-Kindi adalah Abu Yusuf Ya'qub ibn Ishaq Ash-Shahab ibn Imran ibn Ismail ibn al-Syad ibn Kash Al-Kindi. Ia dilahirkan di Kufah tahun 801 Masehi. Ayahnya Ishaq Ash-Shahab adalah gubernur Kufah pada masa pemerintahan Al-Mahdi, dan Harun ar-Rasyid dari Bani Abbas. Ayahnya meninggal dunia beberapa tahun setelah Al-Kindi lahir karena ia adalah satu-satunya filosof Muslim yang berasal dari keturunan Arab. Al-Kindi dikenal dengan sebutan Failasuf al-Arab. Nama Al-Kindi menanjak setelah hidup di istana pada masa pemerintahan Al-Mustashim yang menggantikan Al-Ma'mun pada tahun 833 Masehi. Karena ia dipercaya untuk menjadi guru pribadi putra Al-Mustashim yaitu Ahmad ibn Al-Mustashim. Pada masa inilah Al-Kindi berkesempatan menulis karya-karyanya. Setelah pada masa Al-Ma'mun, ia menerjemahkan kitab-kitab Yunani di dalam bahasa Arab. Karya ilmiah Al-Kindi kebanyakan berupa makalah. Ibnu Nadim dalam kitabnya Al-Fihrit menyebutkan karyanya lebih dari 230 buah, sementara George
Georgi N. Atiyeh menyebutkan ada 270 buah karya-karya Al-Kindi mengenai filsafat, menunjukkan ketelitian dan kecermatannya dalam memberikan batasan makna istilah-istilah yang dipergunakan dalam terminologi ilmu filsafat. Dari karangan-karangannya diketahui bahwa Al-Kindi adalah penganut aliran eklektisme, yaitu suatu faham pemikiran atau kepercayaan yang tidak mempergunakan atau mengikuti metode apapun yang ada, melainkan mengambil apa yang paling baik. Dalam metafisika dan kosmologi, ia mengambil pendapat-pendapat Aristoteles. Dalam psikologi, ia mengambil pendapat Plato, dan dalam bidang etika, ia mengambil pendapat Socrates dan Plato. Meskipun demikian, kepribadian Al-Kindi sebagai seorang Muslim tetap tidak tergoyahkan sebagai seorang pelopor yang dengan sadar berusaha mempertemukan antara agama dan filsafat. Al-Kindi berpendapat bahwa antara agama dan filsafat tidak ada pertentangan. Filsafat menurutnya adalah semulia-mulia ilmu, dan ilmu tauhid atau teologi adalah sebagai cabang termulia dari filsafat. Filsafat sejalan dan dapat mengabdi kepada agama. Dengan demikian, berfilsafat tidaklah berakibat mengaburkan dan mengorbankan. Dengan demikian, berfilsafat tidaklah berakibat mengaburkan dan mengorbankan keyakinan agama, seperti yang sering dituduhkan orang. Al-Kindi menegaskan bahwa filsafat yang paling tinggi tingkatnya adalah filsafat yang berupa mengetahui kebenaran yang pertama, kausa dari semua kebenaran, yaitu filsafat pertama. Menurutnya, kalau ada benar-benar atau hakikat-hakikat, maka mesti ada kebenaran atau hakikat pertama, atau al-haq al-awal. Hakikat pertama itu adalah Tuhan. Menurut Al-Kindi, Tuhan adalah wujud yang hak atau sebenarnya, yang tidak pernah tiada sebelumnya dan tidak akan pernah tiada selama-lamanya, yang sejak awal dan akan senantiasa ada selama-lamanya. Tuhan adalah wujud sempurna yang tidak pernah didahului wujud yang lain, dan wujudnya tidak akan pernah berakhir, serta tidak ada wujud lain melainkan dengan perantarannya. Dalam pandangannya, ini Al-Kindi sejalan dengan pemikiran Aristoteles tentang causa prima dan penggerak pertama, penggerak yang tidak bergerak, tentang epistemologi. Al-Kindi menyebutkan adanya 3 macam pengetahuan manusia, yaitu pengetahuan indrawi, pengetahuan rasional, dan pengetahuan isyarik atau iluminatif. Pertama, pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi terjadi secara langsung ketika seorang mengamati suatu objek material. Kedua, pengetahuan rasional. Pengetahuan rasional merupakan pengetahuan yang diperoleh dengan jalan menggunakan akal, yang bersifat universal, tidak parsial, dan bersifat imaterial. Ketiga, pengetahuan isyaki atau iluminatif. Pengetahuan isyaki atau iluminatif adalah pengetahuan yang langsung diperoleh dari pancaran nur ilahi. Puncak dan jalan ini adalah yang diperoleh para nabi untuk membawakan ajaran-ajaran yang berasal dari wahyu kepada umat manusia. 2. Al-Farabi pada tahun 872 sampai 950 Masehi.
Filosof besar lain dalam Islam adalah Abu Nasr Muhammad ibnu Takhan ibnu Uzlaq Al-Farabi. Al-Farabi adalah putra dari seorang panglima perang dinasti Samani pada tahun 874 sampai 999 Masehi, yang berkuasa di daerah Transylvania dan Persia. Nama Al-Farabi berasal dari nama tempat kelahirannya, yaitu Farab, Transylvania. Dilahirkan pada tahun 872 Masehi dan berasal dari keturunan Turki. Sewaktu muda, ia pergi ke Baghdad, pusat ilmu pengetahuan dan filsafat, dan ia belajar filsafat, logika, matematika, metafisika, etika, ilmu politik, musik, dan lain-lain. Al-Farabi pernah menjadi murid Bishr ibnu Yunus, salah satu seorang penerjemah yang membantu Hunain ibnu Ishaq di Bait al-Hikmah dari Baghdad. Kemudian ia pindah ke Aleppo dan tinggal di istana Syaif al-Daulah dari dinasti Hamdani yang berkuasa di Suriah. Di istana inilah ia banyak mengembangkan pemikirannya, karena istana ini merupakan tempat berkumpulnya dan pertemuan para ilmuwan di kalangan filosof Muslim. Al-Farabi karena dengan julukan Al-Mu'allim Al-Tsani atau guru kedua, sementara guru pertama Al-Mu'allim Al-Awwal adalah Aristoteles. Mengenai hubungan filsafat dan agama, sebagaimana Al-Kindi, Al-Farabi juga berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara filsafat dengan agama. Tetapi dalam hal ini ia menekankan bahwa filsafat bisa mengganggu keyakinan orang awam. Untuk itu, pemikiran yang bercorak filsafat harus dihindarkan dari orang-orang awam tentang metafisika. Di antara pemikiran filsafat Al-Farabi yang berkaitan dengan masalah ketuhanan dan terjadinya alam, terlihat dalam pemikirannya tentang filsafat emanasi. Dalam filsafatnya ini, Al-Farabi sebagaimana halnya Plotinus menerangkan bahwa segala yang ada atau alam ini memancar dari zat Tuhan melalui akal-akal yang berjumlah 10. Antara lain materi dengan zat Tuhan terdapat pengantara. Tuhan berpikir tentang dirinya, dan dari pemikiran ini memancarkanlah akal pertama. Akal pertama berpikir tentang Tuhan, dan dari pemikiran ini memancarkan akal kedua. Akal kedua berpikir tentang Tuhan, dan dari pemikiran ini memancarkan akal ketiga. Demikian seterusnya sampai memancarkan akal ke-10. Akal pertama selanjutnya berpikir tentang dirinya, dan dari pemikiran ini timbullah langit pertama. Akal-akal lainnya juga berpikir tentang dirinya masing-masing, dan dari pemikiran itu timbullah planet-planet yang menghuni alam ini. Dengan demikian, Tuhan Yang Maha Esa tidak mempunyai hubungan langsung dengan alam materi yang mengandung arti banyak ini. Demikian penjelasan Al-Farabi mengenai bagaimana yang banyak bisa memunculkan dari yang satu Tuhan tentang jiwa. Jiwa manusia sebagaimana halnya dengan materi asal memancar dari akal ke-10. Jiwa itu menurutnya memiliki 3 daya, yaitu pertama daya gerak atau al-muharrakah motion, yang memuat daya makan, memelihara, dan berkembang. Kedua, daya mengetahui al-mudrikah atau cognition, yang memuat daya merasa dan berimajinasi.
Dan yang ketiga yaitu daya berpikir atau al-natikah intelligence yang memuat akal praktis atau practical intellect dan akal teoritis theoretical intellect. 3. Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Husain Ibnu Abdillah Ibnu Sina. Popularitas yang diperoleh Ibnu Sina melampaui popularitas Al-Kindi dan Al-Farabi. Ia lahir di Afhana, suatu wilayah dekat Bukhara. Orang tuanya adalah pegawai tinggi pada pemerintahan dinasti Samani. Ibnu Sina dikenal di barat dengan nama atau sebutan Avicenna dan lebih dikenal dalam bidang pengobatan daripada sebagai filosof. Dalam bidang ini, karyanya yang terkenal adalah Al-Qanun fi Al-Tib dan Al-Shifa. Untuk bidang ini, Ibnu Sina mendapat gelar The Prince of the Physicians. Sementara di dunia Islam, ia dikenal dengan sebutan Al-Syaikh, Al-Rais atau pemimpin utama dari para filosof tentang metafisika. Dalam pemikirannya, filsafat mengenai Tuhan dan kejadian alam, Ibnu Sina juga mempunyai faham emanasi. Dari Tuhan memancar akal pertama, dan dari akal pertama memancar akal kedua. Demikian seterusnya sampai akal ke-10. Menurut Ibnu Sina, akal-akal itu adalah malaikat dan akal pertama adalah malaikat tertinggi. Kemudian akal ke-10 yang mengatur bumi adalah Jibril. Menurut Ibnu Sina, akal pertama mempunyai dua sifat, yaitu A. Sifat wajib wujudnya karena ia sebagai pancaran Tuhan. B. Sifat mungkin wujudnya apabila dilihat dari hakikat dirinya karena ia sebagai hasil dari sesuatu yang lain. Dengan demikian, akal pertama mempunyai 3 objek pemikiran, yaitu Tuhan, dirinya sebagai wajib wujudnya, dan dirinya sebagai mungkin wujudnya. Dari pemikiran tentang Tuhan muncul akal-akal dari pemikiran tentang dirinya. Yang wajib wujudnya muncullah jiwa-jiwa, dan dari pemikiran tentang dirinya yang mungkin wujudnya muncullah langit-langit atau planet. Tentang jiwa manusia yang memancar dari akal ke-10 menurut Ibnu Sina dibagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Jiwa tumbuhan al-nabatiyah yang di dalamnya memuat daya makan, daya tumbuh, dan daya berkembang biak. B. Jiwa binatang atau al-nas al-hayawaniyah yang di dalamnya memuat dan gerak dan daya menangkap, meliputi menangkap dari luar dan menangkap dari dalam, indera bersama representasi, imajinasi, estimasi, dan rekoleksi. C. Jiwa manusia al-nathikah yang di dalamnya memuat daya praktis dan daya teoritis. Daya praktis menurut Ibnu Sina mempunyai kedudukan penting karena ia akan mengontrol badan manusia sehingga hawa nafsu yang terdapat dalam badan tidak menghalangi berkembangnya daya teoritis. Sementara daya teoritis mempunyai 4 tingkatan, yaitu A. Akal material atau material intelek, al-hayulani yang semata-mata mempunyai potensi untuk berpikir. B. Intellectus inhabitu al-aq bi al-malakah
yang terdapat melalui dilatih untuk berpikir tentang hak-hak abstrak. C. Akal aktuil atau al-aql. B. Al-fi'il yang terdapat berpikir tentang hal-hal abstrak. D. Akal mustafad atau al-aql al-mustafad yang telah sanggup berpikir tentang hal-hal abstrak dengan tidak perlu daya upaya supaya terlatih begitu rupa. Akal inilah yang sanggup menerima ilmu pengetahuan dari akal ke-10. 6. Ibnu Rushd pada tahun 1126 sampai 1198 Masehi. Nama lengkap Ibnu Rushd adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Rushd, dan Ibnu Rushd berasal dari keluarga hakim-hakim di Andalusia atau Spanyol. Ia sendiri pernah menjadi hakim di Seville. Selain sebagai hakim, ia pun pernah menjadi dokter istana di Cordova. Sebagai ahli hukum dan filosof, pemikiran Ibnu Rushd banyak berpengaruh di kalangan istana, terutama di zaman Sultan Abu Yusuf Yaqub al-Mansur pada tahun 1184 sampai 1199 Masehi. Karyanya yang telah dikenal di bidang fikih Islam adalah Bidayah al-Mujtahid. Sebagai dalam bidang kedokteran adalah kitab Al-Kulliyat. Tulisan-tulisan lainnya adalah menyangkut bidang filsafat, tentang filsafat dan agama. Ibnu Rushd memiliki pendapat bahwa antara Islam dan filsafat tidak bertentangan, bahwa ia menambahkan bahwa setiap orang Islam diwajibkan atau sekurang-kurangnya dianjurkan mempelajari filsafat. Tugas filsafat tidak lain adalah berpikir tentang wujud untuk mengetahui pencipta semua yang ada ini. Tanda-tanda bagi orang yang berpikir adalah apabila manusia berpikir tentang wujud dan alam sekitarnya untuk mengetahui Tuhan, karena banyak ayat Al-Quran yang menyatakan demikian, maka sesungguhnya Al-Quran menyuruh manusia untuk berfilsafat. Lebih lanjut, Ibnu Rushd mengatakan bahwa setiap muslim mesti percaya pada 3 dasar keagamaan, yaitu A. Adanya Tuhan, B. Adanya Rasul, dan C. Adanya pembangkitan. Apabila seseorang tidak percaya kepada salah satu di antara ketiga unsur dasar tersebut, maka ia dapat digolongkan sebagai orang kafir. Tentang pembelaan terhadap filosof, seperti diingatkan oleh Al-Ghazali bahwa para filosof itu telah menjadi kafir karena telah berpendapat, yaitu A. Alam itu bersifat kekal, B. Tuhan tidak mengetahui perincian yang terjadi di alam ini, C. Pembangkitan jasmani tidak ada. Mengenai pendapat Al-Ghazali ini, Ibnu Rushd mengatakan, pertama, tentang kekekalan alam, kaum teolog berpendapat bahwa alam ini diciptakan oleh Tuhan dari tiada atau creati ex nihilo. Kedua, tentang Tuhan tidak mengetahui perincian yang terjadi di alam. Menurut Al-Ghazali telah salah dalam memahami pemikiran filosof karena para filosof tidak mengatakan seperti itu. Ketiga, tentang tidak adanya pembangkitan jasmani. Menurut Ibnu Rushd, Al-Ghazali mengatakan hal-hal yang saling bertentangan. Dalam kitabnya Tahafut Al-Falasifah, Al-Ghazali menyatakan bahwa tidak ada orang Islam yang menyatakan bahwa pembangkitan hanya akan terjadi dalam bentuk rohani. Langsung saja lanjut ke materi kedua, yaitu Renaissance dan Au Clarum. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Latin, yaitu renaître atau hidup kembali atau lahir kembali.
Periode ini merupakan perkembangan kebudayaan Eropa memasuki babak baru dalam seluruh aspek kehidupan yang mencakup ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sistem kepercayaan, sistem politik, dan lain sebagainya. Renaissance muncul karena Eropa mengalami masa suram yang dikenal dengan nama Dark Age. Tokoh Renaissance antara lain Leonardo da Vinci, Christopher Columbus, Nicolaus Copernicus, dan lain-lain. Sedangkan Aufklärung adalah kelanjutan dari Renaissance. Zaman itu juga dikenal dengan nama Zaman Pencerahan, zaman yang merupakan suatu gerakan besar di Eropa abad ke-18 Masehi yang memberi kedudukan dan kepercayaan luar biasa kepada akal budi manusia. Masa ini melahirkan berbagai pemikiran yang berbagai ke dalam beberapa aliran seperti rasionalisme, empirisme, Kantianisme, idealisme, positivisme, pragmatisme, fenomenologi, dan eksistensialisme. Tokoh-tokohnya seperti Auguste Comte, Edmund Husserl, dan lain-lain. Pengaruh Renaissance dan Aufklärung terdapat dunia dan khususnya Indonesia sangat besar khususnya dalam bidang perkembangan teknologi dan pemikiran yang mewarnai abad modern sekarang ini. Renaissance, istilah ini berasal dari bahasa Latin, yaitu renasce yang berarti hidup kembali atau kelahir kembali. Secara umum pengertian Renaissance adalah kelahiran atau hidupnya kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi dalam kehidupan masyarakat Eropa atau Barat. Gerakan ini secara bersamaan dan persebaran gerakan ini ditandai dengan pemakaian kertas dan penemuan barang metal. Tokoh-tokoh Renaissance dan pemikirannya. Secara garis besar, ciri utama dari Renaissance adalah humanisme atau memanusiakan manusia, empirisme atau kebebasan pengembangan ilmu pengetahuan, dan rasionalisme atau kebebasan dalam mengembangkan pikiran untuk memudahkan pembelajaran. Maka tokoh-tokoh Renaissance dibagi berdasarkan bidang keahliannya, yaitu bidang seni dan budaya, bidang penjelajahan samudera, dan bidang ilmu pengetahuan. Pengaruh Renaissance terhadap dunia dan Indonesia. Periode Renaissance yang terjadi dalam Eropa telah membawa berbagai perubahan yang besar dalam berbagai bidang kehidupan. Perubahan ini membawa dampak terhadap dunia, termasuk Indonesia. Salah satu pengaruh adanya Renaissance adalah memuncullah pembaruan dan penemuan baru yang terkenal ke berbagai penjuru dunia. Beberapa contoh penemuan yang berpengaruh hingga saat ini diantaranya adalah Nicolaus Copernicus merupakan seorang astronom, matematikawan, dan ekonom. Copernicus mengembangkan teori heliosentris. Johannes Kepler adalah astronom, matematikawan, dan astrolog. Johannes Kepler berkebangsaan Inggris. Ia menemukan hukum Kepler. Galileo Galilei adalah astronom, filsuf, dan fisikawan. Ia merupakan penemuan teleskop dan mengadakan berbagai observasi tentang ilmu astronomi. Salah satu pengaruh dari Renaissance adalah terjadinya kegiatan invasi secara besar-besaran bangsa Barat ke dunia Timur, termasuk Indonesia. Kegiatan invasi ini berpengaruh oleh penemuan pada masa Renaissance, diantaranya penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg, senjata api, dan penemuan kompas yang digunakan untuk menentukan arah mata angin dalam pelayaran. Periode Renaissance yang terjadi di Eropa telah membawa berbagai perubahan yang besar dalam berbagai bidang kehidupan
Perubahan ini membawa dampak terhadap dunia, termasuk Indonesia salah satunya. Pengaruh adanya Renaissance adalah memunculkan pembaruan dan penemuan baru yang terkenal ke berbagai penjuru dunia. Beberapa contoh penemuan yang berpengaruh hingga saat ini. Kemudian, Aufklärung adalah kata Jerman yang berpadanan dengan kata Inggris Enlightenment yang berarti pencerahan, penerangan. Aufklärung adalah salah satu masa Aufklärung adalah suatu gerakan besar di Eropa yang terjadi pada abad ke-18 Masehi yang memberikan kedudukan luar biasa terhadap akal dan budi manusia. Masa Aufklärung merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan aliran utama pemikiran abad ke-18 di Eropa dan Amerika. Pada masa pencerahan, pendekatan berdasarkan rasio dan ilmu pengetahuan terhadap agama, sosial, ekonomi, dan politik menjadi tren di masyarakat sehingga hal ini menghasilkan pandangan yang bersifat duniawi atau sekuler. Latar belakang penyebab terjadinya Aufklärung, periode ini telah banyak membawa perubahan pola pikir manusia melalui menggunakan akalnya. Untuk penelitian secara kritis, segala sesuatu dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan bernegara. Pada abad pertengahan di Eropa, terjadi perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang menggunakan metode ilmiah yang menjadi landasan dalam merumuskan persoalan dan solusi. Metode ilmiah ini menggunakan hipotesis, eksperimen atau percobaan, dan observasi atau pengamatan. Metode ilmiah ini yang menggantikan pendekatan ilmiah sebelumnya yang berdasarkan kepercayaan atau tradisi. Ilmuwan Sir Isaac Newton merupakan peletak dasar bagi terjadinya Aufklärung dengan karyanya yang berjudul Philosophiae Naturalis Principiae Mathematicae atau ilmu pengetahuan alam berdasarkan prinsip-prinsip matematis, telah berpengaruh terhadap perkembangannya ilmu pengetahuan. Pemikiran tokoh-tokoh Aufklärung. A. Rasionalisme. Secara umum, rasionalisme merupakan pendekatan filosofis yang menekankan akal budi atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan. Hampir semua ahli yang muncul pada masa ini adalah ahli matematika, seperti Descartes, Spinoza, dan Leibniz. B. Empirisme. Aliran pemikiran ini adalah lawan dari rasionalisme yang menganggap bahwa sumber pengetahuan harus diciri dalam pengalaman. Pengalaman indrawi menurut mereka merupakan satu-satunya sumber pengetahuan, bukan akal. Aliran diawali oleh Francis Bacon yang memberi penekanan pada pengalaman sebagai sumber pengenalan. Aliran ini kemudian dikembangkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan Hume. C. Kantianisme. Jika menggunakan bahasa sederhana, aliran ini mencoba menggabungkan dua aliran, yaitu rasionalisme dan empirisme. Tokohnya yang terkenal dari aliran ini adalah Immanuel Kant. Menurut Kant, pengetahuan adalah kerja sama dua unsur, yaitu pengalaman dan kearifan akal budi. D. Idealisme. Menurut aliran ini, pengetahuan deduktif dapat diperoleh manusia dengan akal. Beberapa tokoh dalam aliran ini adalah J.G. Fichte, F.W.S. S.C. Helig, dan F. Helig. E. Positivisme. Aliran ini hanya menyempurnakan aliran empirisme dan rasionalisme. Pada dasarnya aliran ini sama dengan empirisme dan rasionalisme. Hanya perbedaannya empirisme menerima pengalaman batin, sedangkan positivisme membatasi pada pengalaman objektif saja. Pelopor utama aliran ini adalah Auguste Comte. F.
Pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran pemikiran yang memandang bahwa benar tidaknya suatu ucapan, dalil, atau teori semata-mata bergantung kepada manfaat dalam kehidupan. Salah satunya tokoh adalah William James dalam bukunya The Meaning of Truth. Ini mengatakan tidak ada kebenaran mutlak, berlaku umum, dan berdiri lepas dari akal. G. Fenomenologi. Fenomenologi adalah sebuah studi dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena. Ilmu ini berhubungan dengan hermeneutik, yaitu ilmu yang mempelajari arti dari fenomena. Ahli fenomenologi yang pertama adalah Edmund Husserl. Tulisan Husserl yang menarik adalah Logical Investigation dan Christian Meditations. H. Eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang memandang gejala dengan berdasarkan pada eksistensinya. Menurut aliran ini, bagaimana manusia berada atau bereksistensi dalam dunia. Pusat perhatian aliran ini adalah situasi manusia. Istilah eksistensialisme dikemukakan oleh ahli filsafat Jerman Martin Heidegger. Mungkin hanya itu yang bisa saya bacakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.